sama-sama kita ketahui dulu ya moms, refleks berjalan itu usia 18 bulan. Jadi kalau anak saudara usia 11 bulan sudah bisa berjalan, anak tetangga 12 bulan sudah bisa berjalan, anak kita 13 bulan belum berjalan, ya jangan risau karena kita masih ada waktu 5 bulan untuk melatih atau menstimulasinya. Jadi kita kenali dulu nih kemampuan dan kemauan anak sehingga tidak ada keterpaksaan saat anak belajar berjalan. Biasanya anak yang sudah ada tanda-tanda ingin berjalan, dia itu selalu melakukan aktivitas dengan rambatan. Jadi dia merambat dari satu tempat ke tempat lain dengan tumpuan tembok ataupun kursi. Nah, biasanya juga anak yang sudah ingin ada tahap berjalan, dia suka berdiri sendiri tanpa berpegangan. Jadi dia dari posisi duduk, dia sudah mampu untuk berdiri sendiri. Jika dua poin itu sudah ditemukan di anak kita, moms bisa menggunakan tips ini ya. Simak tipsnya baik-baik agar bisa melatih si kecil cepat berjalan hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Tips yang pertama adalah bermain bersama kawan. Loh, apa sih hubungannya anak berjalan dengan bermain bersama kawan? Dengan kita memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi atau bermain bersama kawannya yang sudah bisa berjalan, anak itu akan mengamati dan akan meniru. Nah, jangan dikira ya anak kita yang masih bayi atau balita ini tidak bisa meniru. Mereka tuh kan rasa keponya tinggi banget tuh. Kok teman aku bisa kakinya jalan-jalan gitu ya? Nah, coba aja deh jadi anaknya yang biasanya di rumah nih, apalagi memang iya sih masa pandemi seperti ini, coba sekali-kali atau beberapa kali dibawa keluar agar dia mengamati kawan-kawannya yang sudah bisa berjalan, sehingga dia ada kemauan serta mengasah kemampuannya untuk dapat berjalan. Tips yang kedua adalah mentitah. Siapa sih yang nggak kenal dengan bahasa titah ya? Jadi seperti anak menggantungkan tangannya di kedua tangan kita. Tapi titah yang aku lakukan ini berbeda dari biasanya. Aku pernah membaca di salah satu postingan dokter anak yang memberitahu bagaimana cara menstimulasi anak berjalan, yaitu salah satunya dengan mentitah. Dan setelah aku baca, ternyata mentitahnya itu dari depan loh mam, seperti video ini. Jadi usahakan saat anak dititah, tangan itu tidak menggantung sehingga dia tidak memiliki tumpuan untuk memberatkan badannya. Jadi mentitahnya itu adalah sejajarkan lengan kita dengan lengan anak sehingga anak memiliki kemampuan untuk belajar berjalan dengan menopang berat badannya sendiri. Pastikan keamanan anak dipenuhi ya mam, agar dia tidak terjatuh. Tips yang ketiga adalah menuntun. Ya, titah sama tuntun ini sama halnya dengan mengajak anak atau mengajarkan anak untuk berjalan dengan bantuan tangan kita. Hanya saja menuntun menggunakan satu tangan kita. Aku sendiri mengajari Syifa menuntun yaitu dengan satu jari. Jadi Syifa tidak terlalu banyak menggantungkan berat badannya di tangan aku. Tuntun ini sebenarnya lucu ya mam. Jadi di saat mereka diam, pas kita kasih tangan kita, dia cepet tuh, seolah-olah malah kayak emaknya yang dituntun gitu kan, padahal mereka yang kita tuntun. Tuntun ini bisa moms lakukan di pagi hari ataupun di sore hari sebelum mandi. Jadi dia ada cara untuk belajar bagaimana untuk berjalan. Nah, menuntunnya ini perlu diselang-seling sama titah ya moms. Nah, aku sendiri menselang-seling antara titah dan tuntun ya. Kalau pagi dititah, kalau sore dituntun ataupun sebaliknya. Aku sering menuntun Syifa itu setiap dia bangun pagi-pagi, seperti jam 5:30 pagi itu sudah aku titah ataupun aku tuntun. Jadi cara ini bisa moms lakukan ya. Jangan terlalu sering agar kita tahu bagaimana sih progres anak kita saat tidak kita titah ataupun kita tuntun ya. Dan tips yang keempat ini adalah
patokan ataupun cara terakhir saat Siva mau berjalan. Anak yang tidak mau berjalan itu biasanya dia menggunakan cara merangkak untuk beraktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi biasanya walaupun mereka belum mau berjalan, mereka merangkaknya cepet nih gitu kan. Aku suka ngajakin Siva itu merangkak di halaman rumah yang masih teksturnya tanah. Dia ngebut mams, merangkaknya tuh ngebut banget karena karena lututnya tuh tertutup sama celana gitu kan, sama panjangnya celana. Akhirnya aku coba deh, aku gantiin dia pakai celana pendek gitu kan. Kayak gimana sih responnya? Awalnya dia merangkak tapi tidak secepat kalau pakai celana panjang gitu. Sehari 2 hari dia masih nyaman tuh merangkak di tanah dengan celana pendek yang dengkulnya kerasa mungkin gak nyaman ya. Nah di hari ketiga atau keempat itu dia mulai tuh habis merangkak dia berdiri. Dari situ dia mulai berani melangkah. Mungkin dia membandingkan ya, ini enaknya kayak gimana nih aktivitasnya nih gitu kan. Enakan merangkak tapi dengkul sakit atau melangkah pelan tapi telapak kaki tidak sakit gitu. Anak itu pintar loh mam, jangan dikira anak bayi itu tidak cerdas. Mereka tuh cerdas sekali. Nah dengan cara ini aku menyimpulkan bahwa merangkak di permukaan itu memang bagus banget untuk anak asalkan dijaga kebersihan ya. Jadi setelah mereka beraktivitas di luar ya dibersihkan, dimandikan seperti itu. Alhamdulillah Siva dengan 4 tips ini dia bisa berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Bagaimana sih cara kita yang tepat dalam menstimulasi anak berjalan? Yaitu lihat dulu nih mams kemauan dan kemampuannya. Biasanya kan anak-anak itu berbeda-beda tuh ya, kemauan dan kemampuannya. Tapi kita tidak boleh lelah untuk menstimulasi. Nah itu ya mams pengalaman aku mengajari Siva untuk berjalan. Semoga keempat tips itu bisa berguna dan bermanfaat. Buat mams yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa berkembang. Nah sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.